Ya. Baik. Selamat siang Pak Yana. Selamat siang Bu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah ketemu Ibu lagi nih. Alhamdulillah. Selamat atas kelahiran anaknya Bapak. Ya, Alhamdulillah Ibu. Aduh, kebetulan nih kalau sama ibu-ibu itu saya serasa dengan Ibu sendiri Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu sebentar buat Ada, saya? alhamdulillah. Ada. Iya betul Bu. Kebetulan saya ada sedikit curhatan. Kan biasanya Oh, kalau iya. dengan ibu itu, seorang ibu-ibu itu punya perasaan yang luar biasa Ibu. Ya, ini Mau Pak. kebetulan begini Bu. Saya itu kalau setiap mengajar Bu, sering dilihatin teman-teman guru yang lain Bu. Nggak tahu ada Hmm, apa itu di pembelajaran saya itu Bu ya. Kadang yang hmm. ngelewat lihat, nongol, lewat lihat, nongol. Bahkan di ruang guru juga Oh, sering dibicarakan tentang saya. Itu kenapa ya kira-kira? Apakah pembelajaran saya yang aneh gitu atau sayanya yang aneh gitu ya Bu ya? Gitu. oh gitu Bapak. Iya Pantas Bu. saja saya lihat muka Bapak kok serasa muram gitu. Ada masalah gitu kelihatannya. Iya Nah, Bu. Pak Yana, menurut Ya. Bapak ini apa harapan dari obrolan kita kali ini? Ya, harapan saya ya ada pencerahan. Biasanya dengan seorang ibu itu punya naruri yang luar biasa, Bu. Kalau Iya. curhat dengan ibu itu ada rasa rasa dengan keibuannya itu yang sangat luar biasa itu, Bu. Solusi-solusi biasa dicurhat dengan ibu-ibu itu suka ada juga solusinya itu yang luar biasa, Bu. Oh iya. Tadi Bapak bilang bahwa guru-guru sering memperhatikan Bapak ya. Heeh. Apa menurut Pak Yana, hal apa yang membuat guru-guru seperti itu? Eee, saya kurang tahu ya awalnya Bu ya, karena, apakah mungkin karena saya latar belakangnya bukan seorang guru ya Bu, ya saya seorang teknis, kemudian dan saya baru mengajar 1 tahun ini Bu, ya. Oh, iya Ketika iya. saya mengajar 1 tahun ini sudah jadi wali kelas, ya, Mhm. kemudian, nggak tahu kok kayaknya guru-guru tuh ada yang aneh di diri saya itu ya, seperti itu Bu, kelihatannya gitu ya. Oh, kalau boleh saya tahu, tapi selama 1 tahun ini bagaimana pembelajaran di kelas? Apakah nyaman-nyaman saja atau gimana, Pak? Kalau menurut saya sih mengajar itu nyaman, Bu. Anak-anak juga ketika saya kebetulan baru mengajar dan baru pertama kali saya jadi wali kelas 1 tahun ini, walaupun saya selama 13 tahun mengajar, saya baru pertama kali jadi wali kelas nih, Ibu. Mmm, Heeh, alhamdulillah sih nyaman kalau dengan anak-anak itu. Cuma mmm, ada sedikit ketidaknyamanan dengan rekan guru gitu, Bu, mmm. La gitu. lalu jadi ada seperti tidak nyaman ya dari guru-guru itu. Iya, Bu, mhm. Lalu menurut Bapak apa yang membuat guru-guru harus berubah sikapnya itu bagaimana kira-kira? Ya Supaya mungkin guru-guru berubah sikapnya itu? ya, kalau saya melihat mungkin kecemburuan guru-guru mungkin karena saya awalnya guru TIK, jadi tidak mengajar di kelas, hanya Mmm, sebatas bimbingan dan layanan, kemudian sertifikasinya cair, dikiranya saya juga nggak ngajar mungkin ya. Eee, mhm, kalau guru-guru yang lain kan punya jadwal iya, tertentu ya, kalau saya jadwalnya ya nongkrong aja di lab gitu, kalau ada anak baru mengajar, kalau tidak ada anak ya ikut pulang aja gitu, Bu. Nah, itu yang saya rasakan. Ya mungkin, apa ya, eee mmm, penyelesaiannya seperti, saya harus menghadap ke kepala sekolah gitu, mmm. Oh, gitu. jadi seperti itu. Mhm. Sekarang kira-kira rencana Bapak itu apa ya, ya dalam, untuk menyelesaikan masalah itu agar guru-guru ini dalam artian mungkin, iri ya kepada Bapak atau Mhm. mungkin, meremehkan Bapak mungkin, maaf ya. Iya, iya. Kira-kira, Bapak ada rencana enggak untuk menyelesaikan masalah itu supaya guru-guru tidak seperti itu? Kayaknya saya harus, memperlihatkan jati diri saya ya, Bu, ya. Mmm, Kayaknya saya harus menghadap Pak Kepala, ya mungkin ada potensi saya mungkin minta, diberikan kesempatan untuk, sharing kepada guru-guru mengenai,
keilmuan saya supaya saya tidak diperbincangkan di ruang guru ataupun di teman-teman rekan guru, mungkin itu Bu, sepertinya yang saya bisa lakukan. Oh, iya ya. Bagus sekali Bapak, rencana Bapak. Mungkin, Bapak harus apa namanya, memperlihatkan jati diri Bapak ya. Betul betul Bu, ya. Ya mungkin saya nanti minta ke Pak Kepala itu, ya kalau ada IHT, ya saya setidaknya ya masih narasumber lah apa yang saya bisa sampaikan buat guru-guru supaya Bapak Ibu guru itu tahu bahwa saya juga bisa mengajar gitu Bu. Oh, ya bagus sekali Pak, IHT itu bagus sekali. Kira-kira kapan Bapak akan mencoba melakukannya? Biasanya kalau IHT itu 1 semester sekali Bu ya, awal tahun atau awal semester, ya mungkin saya akan coba minta ke Bapak Kepala Sekolah, di antara IHT tersebut saya bisa menjadi narasumber atau apalah yang bisa saya lakukan untuk sekolah gitu Bu, biar memperlihatkan diri saya gitu Bu. Iya, bagus Bapak. Jadi kira-kira nih selain kepala sekolah untuk menjalankan aksi ini, siapa lagi yang Bapak akan, eee, ikut, supaya gabung gitu dalam Eee, melaksanakan IHT ini? Sepertinya saya kedua mungkin, manajemen sekolah ya Bu ya, Mhm. kayak Wakasi Kurikulum, kemudian teman CMGMP, mungkin itu yang, saya bisa lakukan, apa, menunjukkan, jati diri saya mungkin Bu, itu seperti itu Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya mendukung, Pak, kalau Bapak mau IHT. Mudah-mudahan Iya, semuanya amin. berjalan lancar ya, Pak, dan sesuai harapan. Amin Bu. Iya Bu, amin Bu, amin. Mudah-mudahan lancar Bu, nanti Mhm, IHT-nya, dengan solusi IHT ini, mungkin mudah-mudahan teman-teman guru yang lain, mmm, tidak membicarakan saya lagi mungkin itu Bu. iya. Mudah-mudahan teman-temannya dapat, terus mendukung Bapak ya, memberi motivasi. Saya Iya tunggu kabar baiknya, Bapak, iya, amin selanjutnya. Bu. Selamat siang Bu Lida. Silakan duduk Bu Lida. Silakan. Iya, terima kasih Pak Reza. Maaf nih mengganggu waktunya hari ini. Iya, ya itu kemarin-kemarin kan sudah bicara sebentar ya. Sebenarnya ini ada yang mau dibicarakan tentang apa nih Bu Lida? Ada Biar kita saya ngobrol santai saja gitu. iya, Pak Reza nih ada sedikit, yang menjadi masalah nih di kelas saya. Ya, barangkali bisa diceritakan terlebih dahulu apa masalahnya Bu Lida, mangga. Jadi di sini ada anak ya, yang saya rasa perilakunya beda dari anak yang lain gitu, Pak. Ya saya harap dari percakapan ini saya bisa mendapat solusi mengenai permasalahan ini, Pak. Oh Jadi iya, jadi ya mangga lanjut. ya, anak ini kan orang tuanya bercerai. Dia tinggal bersama neneknya. Kalau ayahnya sih, masih di sekitar Tasik. Nah, kalau ibunya itu di Jakarta. Nah, saya bilang berbeda dengan teman-temannya yang lain itu, anak ini agak sedikit manja. Jadi anak ini, eee, pingin diperhatikan gitu, sering meluk saya. Meluknya itu, bukan sebentar Bapak, tapi lama. Di mana-mana, kalau ketemu saya di lorong ataupun di kelas itu meluk saya. Saat saya belajar pun, mengajar pun itu meluk saya itu, Pak. Awalnya sih nggak apa-apa ya, tapi lama-lama kok saya agak merasa risih gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Lida. Saya sudah paham ya. Jadi tujuan hari ini apa yang Bu Lida mau dapatkan gitu dari pembicaraan hari ini gitu apa? Ya, saya harap, dari percakapan, kita ini, saya dapat mencari solusi dari permasalahan saya ini, itu. Ya, Gitu, Pak. ya. Berarti permasalahannya tadi itu selain dari apa memeluk lama itu ada lagi tidak itu? Kelas berapa dan juga Iya, laki-laki atau perempuan atau apa anak gitu? ini laki-laki, kelas 3 dan di sini juga dia itu perilakunya itu,
agak sedikit perempuan, Bapak. Dilihat dari akun TikTok-nya juga, sering ya seperti perempuan saja gitu di TikTok-nya juga seperti itu, Bapak. Ya bingung mana. Ya, ya Bu Lida, saya paham. Sampai saat ini apa yang telah dilakukan Bu Lida, yang bisa dilakukan Bu Lida sampai saat ini apa itu yang telah dilakukan itu? Selama ini saya belum sih karena, saya anggap, biasa aja awalnya itu. Namun saya lama-lama ini saya merasa risih juga gitu seperti mengganggu, pekerjaan saya gitu, Pak. Saat belajar tiba-tiba ke depan meluk gitu, Pak. Ya, ya Bu Lida, ya saya paham mungkin risih, tapi apakah ada rencana nih Bu Lida atau semacam trik untuk mencoba mengubah anak tersebut? Apa ada rencana tidak ini Bu Lida mengenai perilaku anak tersebut? Kalau mungkin kalau ke anaknya itu, saya takutnya, menyinggung perasaannya ya, Pak. Mungkin kalau ke ayahnya mungkin saya akan berusaha berbicara dulu dengan ayahnya karena ayahnya kan masih di Tasik gitu, masih bisa di eta, kalau ibunya kan di Jakarta gitu, Pak. Dia hanya tinggal bersama neneknya. Karena Ya, mungkin jadi itu, ya, ya. karena Jadi mungkin itu rencananya mau berkunjung ya? iya, saya mungkin akan mengunjungi atau ayahnya itu, akan saya panggil atau ke sekolah gitu, Pak. Karena mungkin di sini, kelakuan anak itu mungkin karena kurang perhatian dari ayahnya gitu ya. Setahu saya dalam hal ini kan, karena anak itu agak ke perempuan-perempuanan ya. Jadi, mungkin peran ayah yang sangat, dibutuhkan dalam hal ini gitu. Mungkin Ya, Bu seperti itu Lida. ya, Pak. Kapan akan dilakukan itu memanggil atau jadi memanggil ya, bukan kunjungan dulu, berarti memanggil dulu. Itu kapan akan dilakukan? Kalau saya ingin, mungkin secepatnya ya, Pak, supaya supaya ayahnya itu lebih memperhatikannya, eee, jadi, mungkin harus, sering main sama ayahnya supaya, nggak seperti itu gitu, Pak. Oh iya, jadi ya yang akan dilakukan adalah memanggil orang tuanya atau wali ke sekolah. Itu yang akan dilakukan ketika memanggil itu bentuknya seperti apa itu nanti itu ya, Bu Lida? Mungkin akan dipanggil ke sekolah, mungkin akan mencoba diberi pengertian kepada ayahnya itu karena, ternyata, nggak hanya, ke saya gitu meluk-meluk itu, ke wali kelas sebelumnya juga seperti itu. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru kelas sebelumnya itu, untuk memberitahukan ayahnya gitu, Pak. Ya, Bu Lida, saya sudah dapat menangkap dan bisa menyimpulkan nih. Jadi Bu Lida sudah ada gambaran nih rencana aksi yang akan dilakukan, waktunya juga sudah ada, tempatnya juga sudah jelas. Ya, saya harapkan Bu Lida ini bisa segera mengatasi permasalahan tersebut dan saya tunggu kabar baiknya. Ya. Nah, saya Mudah-mudahan sekarang bertanya, bagaimana setelah pembicaraan ini? Apakah sudah ada lega atau masih merasa gimana itu sekarang? ada sedikit pencerahan, Bapak. Ya, Terima saya kasih, tunggu Bapak. kabarnya dulu, ya. Terima kasih ya telah hadir di ruangan kelas ini. Terima kasih, Bapak. Curhat sedikit. Ya, ya. Terima kasih Bu Lida.